Perbukitan dan hutan Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam fungsi hidrologis hutan dan perbukitan, merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan. 80% wilayah Kalimantan Tengah yang didominasi hutan hujan tropis dan perbukitan menjadi daya tarik tersendiri. Orang kalau nak buah lapan jatuh kelamin tak punya tinggi kasih bakul tapi bisa papat tarik pun orang batal seluruh benang hutan orang kata jentang jangan jatuh tikar badan baru orang kelompok jonga bunga orang menjadi tolong itu orang tarik kami ada taman cara mana kami pergi cara orang pusat kami Desa Tapimbini memiliki daya tarik yang dapat memikat wisatawan dengan objek wisata yang beragam. Keindahan alam yang masih sangat terjaga dengan sungai riamnya dan bukit membuat Desa Tapimbini seakan menjadi surga bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi hujan tropis. Selain itu, Desa Tapimbini juga terkenal dengan budaya dari suku Dayak Tomun, di mana kehidupannya masih tradisional dan menyatu dengan alam. Kelurahan Tapimbini memiliki beberapa potensi wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Ninding Tambi, rumah adat, rumah betang yang saat ini kita laksanakan acara kita. Rumah Ninding Tambi ini adalah rumah peninggalan nenek moyang kami yang terdahulu. Rumah ini dibangun kurang lebih sekitar tahun 1800-an. Sebelum tim menuju pendakian ke Bukit Bulau, ada ritual adat yang harus dan wajib dijalani untuk para pendaki maupun wisatawan yang ingin melakukan pendakian ke bukit, yaitu ritual ikat tongang. Ritual adat ini diyakini agar kita yang melakukan pendakian bisa terhindar dari mara bahaya. Di Desa Tapimbini ini ada namanya Bukit Bolau. Nah, untuk menuju ke sana itu tentu tidak mudah. Ada syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh tetua adat atau tokoh-tokoh adat yang ada di desa ini. Tentu sebelum berangkat mereka harus mengikatkan tongang. Namanya tongang itu tongang tali. Tali itu tongang namanya itu raja akar. Dan di tongang itu ada namanya daun sekuba, itu rajanya daun. Nah, itu juga mempunyai makna untuk doa-doa sehingga ketika ke sana tidak ada kurang satu apapun. Menyaksikan dari dekat tradisi Dayak tak berarti menjadikan para tamu sekedar penonton. Sebagai tamu, ia diperlakukan terhormat. Mereka juga dilibatkan aktif dalam ritual ikat tongang. Ikat tongang adalah pemasangan gelang dari akar kayu tongang pada para tetamu oleh kepala adat. Pada tongang yang terikat itu terdapat daun sangkuba yang menjadi semacam mata gelangnya. Dalam upacara ini, para tetamu didudukkan pada sebuah gerantung dengan latar belakang tempayan atau guci besar peninggalan leluhur. Minum, ada tanduk yang panjang seperti ini, minum baru bisa masuk ke lokasi acara. Nah, itu penyambutan adat kehormatan yang sangat terlalu tinggi. Tim pendakian pun memulai perjalanan melalui Sungai Riam Tapimbini untuk menyeberang ke Pulau Seberang daerah hutan Rimba
yang juga menjadi hutan adat masyarakat desa. Perjalanan pun dimulai menyusuri hutan belantara dengan berjalan kaki untuk menuju pos pertama atau rest area pertama di Dukuh Hutan Adat. Selama dalam perjalanan menyusuri hutan rimba Tapin Bini, kita bisa merasakan betapa masih asri hutan belantara dan udara yang terasa sangat segar, sembari melihat aliran Sungai Riam di sepanjang perjalanan menuju Dukuh Hutan Adat. Nah, sebelum menuju kaki bukit, kita treknya itu berjalan menyeberangi sungai. Kita dari seberang sungai dan menyusuri sungai Riam seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau ngerasain air Riam Tapin Bini. Sepertinya airnya segar banget, luar biasa nih. Sesampai di Dukuh Hutan Adat kaki Bukit Bulau, tim sepertinya harus menginap semalam untuk beristirahat karena sudah menjelang malam hari. Dan perjalanan pun untuk mendaki Bukit Bulau harus dilanjutkan besok paginya. Inilah perjalanan kami menuju ke kaki Bukit Bolau, mulai dari Kampung Tapin Bini pukul 17.00 menyeberangi Sungai Lemandau itu pakai perahu getek. Kemudian sampai di seberang kami menyusuri hutan, berjalan tepatnya pukul 17.15 kami sudah mulai berangkat dari pinggir Sungai Lemandau menuju ke kaki Bukit Bolau. Di dalam perjalanan kami menyusuri hutan yang masih alami, masih asri. 18.45 kami istirahat sejenak karena juga kami sambil membuka jalur yang sudah mulai tertutup karena sudah beberapa tahun tidak pernah ada wisatawan yang datang ke sini untuk ke Bukit Bolau selama musim COVID-19. Dan pada pagi ini kami juga bangun, kami juga menikmati suasana pagi di kaki Bukit Bolau yang sejuk, hutan yang masih alami, yang asri. Dan juga sekarang ada terlihat sedikit Bukit Bolau, penampakan Bukit Bolau yang nanti sekitar pukul 10 kami akan melakukan trekking ke sana bersama teman-teman. Dan juga kami masih sambil membuka jalur, ada beberapa jalur yang tertutup
Mungkin nanti di dalam perjalanan kami pasti menemui beberapa hambatan, mungkin ada pohon yang tumbang, segala apa. Itu yang akan jadi kendala kami nanti untuk naik ke Puncak Bolau. Pagi harinya, kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan kami mendaki Bukit Bolau. Segala sesuatu kami persiapkan, terutama stamina kami. Menurut guide kami bahwa di tengah bukit nanti ada rest area 2, tempat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak bukit. Tate sebagai guide kami pun memberikan banyak arahan untuk kami agar selalu berhati-hati dalam pendakian nanti, karena jalur yang kami lalui cukup berbahaya. Ada beberapa tanjakan juga. Nanti kalau sudah sampai di tanjakan yang agak terjal itu, yo, semangat! Semangat! Berjalan menembus hutan belantara, di mana alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Rasa kagum dirasakan saat melihat betapa hutan belantara yang masih tersisa di bumi Kalimantan Tengah, khususnya di Desa Tapin Bini, masih terlihat asri. Hal tersebut yang membuat kita mencintai alam. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa cintanya terhadap alam. Seperti saat ini, kita mengunjunginya. Keindahan alam adalah anugerah yang menumbuhkan penghargaan dan rasa syukur. Jangan cuma menikmati alam ini, tapi menjaganya juga perlu. Pohon beri tanda untuk para pendaki nanti biar tidak nyasar, karena sering kadang-kadang kalau mereka trekking malam itu nyasar, makanya dikasih tanda. Luar biasa nih, sepertinya jalurnya trekkingnya udah mulai nanjak ke atas nih. Masih jauh sih, tapi saya yakin kalau udah nyampe atas pasti terbayarkan. Bukit yang terletak di seberang Riam Tapin Bini ini sangat direkomendasikan bagi mereka pecinta olahraga ekstrim seperti panjat tebing dan pendaki gunung. Treknya yang terjal dengan kemiringan 60-80 derajat serta licin kalau saat hujan. Sangat menantang bagi siapa saja yang hobi trekking. Semangat, luar biasa. Saya kaget masuk hutan sini, pohon-pohonnya masih sangat besar, sangat asli, masih terjaga. Jadi kita jangan sampai merusak hutan, kita harus ikut menjaganya. Semangat! Ada pohon durian di atas, buahnya jatuh. Gigi. Walaupun kecil kayaknya sudah masak. Tim tiba di rest area kedua di tengah Bukit Bolau. Kami melihat sebuah batu besar berdiri kokoh, dan batu itu dinamakan Batu Betongkat. Tim pun beristirahat sejenak. Menurut cerita orang desa, ini kita udah ketemu namanya Batu Betongkat ya, di area Bukit Bolau. Jadi di Batu Betongkat ini kita harus menaruh tongkat atau ranting kayu di bawah batu.
Baik teman-teman, demikian perjalanan kita trekking dari rest area yang pertama itu di Pondok. Kita sudah sampai di Batu Betongkat, Bukit Bolau, dan kita istirahat di Batu Betongkat. Inilah keadaan Batu Betongkatnya. Banyak tongkat-tongkat yang ada di sini itu sebagai simbol setiap para pengunjung wisatawan maupun teman-teman pendaki yang datang ke Bukit Bolau ini itu wajib membawa satu kayu itu untuk satu orang, disenderkan di batu ini sebagai simbolnya Batu Betongkat. Setiap orang yang meletakkan, menyandarkan tongkatnya itu ke batu ini sambil mereka itu berdoa meminta untuk keselamatan selama memulai untuk trekking ke puncak Bolau nanti. Jadi itu maknanya kenapa setiap orang harus menyandarkan kayu ke batu ini. Kemudian diharapkan untuk teman-teman wisatawan atau pendaki untuk kedepannya nanti jangan sampai terulang lagi mencoret-coret, memberikan tulisan, mengasih tulisan seperti apa yang ada di sini, memilok segala apa di batu-batu ini sangat-sangat disayangkan. Karena ini kan simbol Bukit Bolau. Ketinggian menjadi salah satu kawasan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Walaupun menuju ke atas membutuhkan perjuangan, namun keindahannya membuat wisatawan tidak memperdulikan rasa lelahnya. Termasuk kawasan wisata di Bukit Bolau yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Tapimbili. Pendakian semakin terasa menanjak ke atas dengan kemiringan yang mencapai 70 derajat. Bahkan kita dibantu dengan tali untuk naik berjalan menapaki daratan Bukit Bolau. Sungguh terasa luar biasa pendakian ini. Trekking yang lumayan sulit dan jalur yang juga masih tertutupi semak belukar serta pepohonan semakin memacu adrenalin kami. Akhirnya kami sampai di puncak Bukit Bolau. Sampai di puncak bukit, kamu akan menyaksikan hijaunya hamparan hutan hujan tropis, disertai dengan pemandangan bukit-bukit lain dan jauh di sana yang belum terjamah tangan manusia. Jangan lewatkan juga awan-awan kabut putih yang tergantung indah di udara. Sungguh lukisan Tuhan yang menakjubkan. Bukit Bolau yang kini dikenal sebagai negeri di atas awan menawarkan pemandangan menakjubkan. Namun karena sudah mendekati malam hari, kami akhirnya mendirikan tenda untuk menginap di puncak Bukit Bolau.
Pagi yang cerah di puncak Bukit Bulau, kembali menikmati pemandangan indah dari ketinggian dan melihat ke bawah untuk menyadari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta. Rasa lelah mendaki yang kami rasakan akan sebanding dengan inspirasi yang akan kami dapatkan. Trekkingnya juga luar biasa ya, saya anggap lumayan ekstrim, seru sekali. Akhirnya pagi ini kita istirahat, bangun pagi melihat suasana di atas Bukit Bulau luar biasa. Woo! Pagi ini kita bangun dan langsung menikmati suasana di puncak Bukit Bulau seperti yang kita lihat bersama. Inilah suasananya, view-nya di atas Bukit Bulau. Udaranya sangat sejuk, sangat alami, sangat luar biasa. Buat pemandangannya ya indah sekali. Buat teman-teman yang mau ke puncak Bukit Bulau, wajib datang ke sini. Bagi pendaki harus disiapkan stamina-nya yang fit, karena medannya sangat berat dan sangat menguras tenaga. Stamina harus dikuatkan, harus semangat. Perlu diakui bila Kalimantan Tengah memang tidak memiliki dataran pegunungan yang mempunyai ketinggian di atas 2000 mdpl. Tetapi setidaknya beberapa bukit yang ada di sini cukup mengobati keinginan para wisatawan maupun pendaki gunung. Seperti halnya Bukit Bulau. Dengan pesona hutan dan juga jalanan yang menanjak, menjadi salah satu opsi terbaik menikmati pemandangan di atas awan. Hati ini pun bahagia melihat ciptaannya. Belajar tentang alam, mencintai alam, dan tetap dekat dengan alam. Hal itu tidak akan membuat kamu gagal. Tiada gunung terlalu tinggi buat kamu daki. Tiada jurang terlalu dalam buat kamu turuni. Pergilah keluar, nikmatilah alam ini dan Bukit Bulau ini yang bisa jadi guru yang baik bagi kita. Inilah keindahan alam, hutan, dan bukit, serta adat istiadat dan budaya desa Tapin Bilu.